Aku nggak habis pikir. Makin hari kelakuan kamu makin aneh aja, Ma. Bukannya makin aneh, Pak. Tanda-tanda itu makin banyak. Aku belum mau mati. Belum mau mati. Pak, cincin kawinnya patah. Ya udah nanti dibenerin. Gitu aja kok heboh. Bukan masalah heboh, ini tandanya makin banyak dong. Pertandanya makin buruk. Ma, kamu ini kenapa sih? Dikit-dikit pertanda, dikit-dikit pertanda. Segala sesuatu yang terjadi selalu kamu kaitkan dengan pertanda kematian. Aku dipusing tau nggak? Tapi Cukup. Tolong jangan bikin aku dan Cici bingung dengan kelakuan aneh kamu. Tolong. aku harus cepet-cepet benerin cincin ini. Wah, wah, wah. Cincin kawin ini punya ibu. Iya, memangnya kenapa? Biasanya, Bu, kalau cincin kawin itu patah atau retak, itu pertanda buruk, Bu. Tuh kan. Wah, bisa gue manfaatin nih orang kaya. Abang gak usah nakut-nakutin deh. Bukan nakut-nakutin, tapi memang begitu kenyataannya. Jadi, sebaiknya ibu ganti cincin kawin. Maksudnya? Ya, cincin ini tuh sudah mengandung hawa tidak baik dan bisa membawa petaka kepada pemakainya. Ya udah deh, biarin aja. Tapi saya nggak berani bayar mahal. Soalnya cincin ini nih sudah kena kutukan. Itu yang saya takutkan. Dan kalau mau dengan harga murah nggak apa-apa. Ya udah deh, terserah. Bayarin aja. Kena juga dia. Pak, cincin kawin kamu mana? Ini kenapa lagi sih, Ma? Aduh, aduh. Ganti ya, pakai ini. Aduh, aduh. Kenapa sih, Ma? Udah, pakai aja. Iya, emang ada apa? Kamu mau aku mati? Aduh, kematian lagi, kematian lagi. Apa hubungannya coba cincin sama kematian? Kamu ini pikirannya aneh-aneh aja. Ya udah pakai aja sih. Susah amat pakai doang. Halo? Oh ya, Jeng Ita. Iya, aku nanya alamat rumah orang pintar kamu ceritain itu. Iya, di mana? Oke. Ya begitulah Ki kira-kira. Jadi bener nggak ya soal tanda-tanda kematian itu Ki? Benar. Semua yang ibu ceritakan itu ada hubungannya dengan tanda-tanda kematian. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Bapak Ridanya ada, Pak? Oh, kebenaran istri saya sedang pergi. Mbak siapa ya? Saya teman kantornya Bapak Rida, Pak. Dari kemarin saya coba menghubungi, tapi nggak bisa. Sekalinya bisa, nggak diangkat-angkat. Oh, gitu ya. Kalau boleh saya tahu, ada keperluan apa, Mbak? Begini, Pak. Bos saya mencari Bapak Rida. Karena materi presentasinya ada di laptopnya Bapak Rida. Itu penting banget, karena harus meeting sore ini. Bukannya laptop ada di kantor, Mbak? Iya, Pak. Tapi datanya dikasih password sama Bapak Rida. Sebentar, Mbak. Saya telepon dulu istri saya ya. Maaf, Mbak. Mungkin istri saya lupa bawa handphonenya. Jadi handphonenya ketinggalan. Aduh, gimana ya, Pak? Bos bisa marah besar. Begini aja, Mbak. Mbak tunggu dulu. Kemungkinan sebentar lagi istri saya sudah pulang. Aduh, gak usah deh, Pak. Kalau gitu saya permisi aja. Salamin aja deh sama Bapak Ridanya. Sampaikan aja saya tadi ke sini. Kalau gitu saya pamit ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sejak pertama kali ibu datang, saya sudah mencium aura maut, Bu. Jadi gimana dong, Ki? Aki ada nasihat atau jalan keluar yang lain gitu, Ki? Saya belum mau mati, Ki. Tenang, tenang, Bu. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Tahu Ibu maksudnya? Iya, saya ngerti kok. Aki mau berapa nanti saya bayar, asalkan saya bisa terbebas dari kematian itu ya, Ki ya. Aki mau berapa ntar saya bayarin deh. Gampang, Bu. Pertama, Ibu harus hindari barang-barang yang bisa menyelakakan diri Ibu. Dan yang kedua, tiap tengah malam Ibu harus makan kuning telur ayam cemani. Ayam cemani? Iya, ayam cemani itu yang serba hitam dari kukunya, bulunya, darahnya, dagingnya, dan nya juga hitam, Bu. Lalu setelah itu Ibu harus mandi kembang 7 rupa. Artinya kembang 7 macam yang airnya diambil dari 7 sumur atau 7 sumber. Selanjutnya, jangan lupa, Ibu harus sering datang ke sini untuk saya cek dan saya hilangkan bala yang ada dalam tubuh Ibu. Ibu paham? Iya, Ki. Makasih ya, Ki. Mah, kamu dari mana sih? Kamu ngelarang-larang aku keluar, kamu sendiri keluyuran gak jelas. Dari mana kamu? Mah, tadi ada teman kantor kamu kesini. Dia bilang ada perlu, penting sekali, kamu suruh ke kantor. Kamu dengar gak sih? Iya, aku dengar. Terus ngapain kamu ngumpulin barang-barang itu? Aku harus singkirin barang-barang ini, Pak. Dan aku harus berhati-hati. Mah, Nih. Pokoknya mulai hari ini tidak ada barang-barang tajam di rumah. Ngerti? Terus ntar saya motong-motongnya gimana nya? Buat apa? Buat masak. Ya nggak usah masak. Mulai hari ini delivery aja. Oh ya, setelah itu kamu tolong cariin siapa yang punya ayam cemani yang lagi bertelur. Terus kamu tanya tuh, berapa harga telurnya, berapapun nanti saya kasih uangnya. Setelah itu, tolong carikan dan kumpulkan air dari 7 sumur. Terus kamu cari kembang 7 rupa, ya. Mah, kamu ini aneh-aneh aja. Buat apaan sih, Mah? Udah gampang lo, cepetan cari. Pokoknya hari ini sampai dapat. Jangan sampai enggak, oke? Iya. Udah sana. Iya. Mah, buat apa sih? Pak, aku janji. Pokoknya setelah ini aku gak bakal macam-macam. Oke? Telurnya mana ya? Kok nggak ada? Maaf Bu, saya nggak dapat telur ayam cemaninya. Susah banget. Kamu tuh gimana sih? Kenapa baru sekarang ngomong nggak ada? Kenapa nggak dari tadi? Giliran saya mau make, barangnya nggak ada. Gimana sih kamu? Aduh, ini tengah malam gini ada apa sih ribut-ribut? Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok harus ada. Ngerti? Bi, ini semua untuk apa? Saya juga nggak tahu Pak.